Masya Allah. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Sungguh aku Allah telah tolong kalian di Badar, padahal kamu pada saat itu dalam keadaan lemah dan lemah. Wallahi umat Islam itu menang, diberi kemenangan oleh Allah hanya kalau ditolong oleh, maaf, walaupun umat Islam sekarang diberi ekonomi yang kuat, teknologinya lebih hebat daripada orang kafir. Ekonominya kuat, teknologinya hebat, politiknya kuno. Tapi kalau tidak ditolong oleh Allah, wallahi umat ini tidak akan diberi kemenangan oleh Allah. Dan syarat mutlak untuk ditolong oleh Allah, makanya Pak, adalah kita harus bertakwa. Makanya kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita tidak bertakwa, wallahi umat ini tidak akan ditolong oleh Allah. Makanya ketika waktu itu perang Badar wis luwe lemah, gak punya senjata apa-apa, dia merasa tidak punya apa-apa, hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bala wa in tasbiru wa tattaqu. Ketika para sahabat sudah sabar dan takwa, akhirnya maka Allah turunkan kepada para sahabat, bukan 3.000, bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin, yang sudah diturunkan oleh Allah 3.000 malaikat. Sahabat 313 hanya dengan 7 bilah lembing menghadapi 1.000 orang kafir senjata lengkap. Bahkan Abu Sufyan sudah menyiapkan penari sama biduan kita yang untuk merayakan pesta kemenangan. Sudah disiapkan. Lalu pada saat itu sahabat yang 313 dan senjata pun apa adanya dalam keadaan puasa lemah, tapi ditolong oleh Allah. Malaikat akhirnya berhadapan dengan mereka. Makanya wa ma romaita il romaita walakinna Allah roma. Bukan kamu yang melempar, bukan kamu yang memanah, tapi sesungguhnya dialah yang malah melempar dan memanah. Mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin sempurna kepada ditolong oleh Allah. Makanya ada 2 kejadian besar di pertama kali bulan Ramadan. Yang pertama tadi adalah perang Badar. Yang kedua Pak, kejadian besar di pertama kali tahun pertama bulan puasa, sahabat baru pertama puasa. Ada kejadian yang besar yang kedua Pak. Apa? Allah berfirman di dalam surat Rum, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum fi annal ardi wa min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'isrin. Ayat ini Pak, surat Rum ini ayat Makkiyah, turunnya di Mekah. Turunnya ayat ini di Mekah. Kurang lebih jaraknya dengan tadi kutiba alaikumus syiyam, itu jaraknya sekitar 9 tahun. 9 tahun duluan Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Alif Lam Mim Ghulibatir Rum, telah dikalahkanlah Romawi. Dia kalahkan siapa? Persia. Pada saat itu Pak, Romawi itu dikalahkan oleh Persia. Persia itu menang atas Romawi. Ketika Islam lahir di Mekah Pak, dunia itu dibawa 3 negara superpower. Di barat itu ada Romawi, di timur ada kekuatan Persia, poros timur, di selatan ada poros Habsyi, 3 poros. Di saat Islam lahir bagian Nabi SAW di Jazirah Arab.
Maka pada saat itu Pak, saat itu ya, orang Islam otomatis Pak senang kepada Romawi. Sementara orang kafir Quraisy pokoknya didengkot Abu Jahal dan kawan-kawan itu idolanya Persia. Maka pada saat itu Pak, Persia itu menang telak mengalahkan Romawi. Nah, tiba-tiba begitu Islam datang, Allah informasikan bahwa sebentar lagi wa mim ba'di ghalabihim sayaghlibun. Setelah kekalahannya Romawi, sebentar lagi Romawi akan mengalahkan Persia. Fi bid'i sinin, dalam waktu yang sangat dekat, sebentar lagi Romawi akan mengalahkan Persia. Akhirnya ternyata betul Pak, Romawi mengalahkan Persia itu terjadi pada bulan Ramadan pertama kali. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, baru janjinya Allah 9 tahun yang lalu di Mekah dibuktikan ketika Nabi hijrah ke Madinah, kemudian datang bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan itulah akhirnya Romawi mengalahkan Persia. Maka para sahabat pada waktu itu diberi kegembiraan, dua kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak, setelah itulah Allah memerintahkan untuk merayakan Idul Fitri. Dirayakan Idul Fitri Pak, makanya takbirnya itu Pak ketika Idul Fitri, la ilaha illallah wahda shadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza junda wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wahda, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Dialah yang esa. Shadaqa wa'da, terbukti Allah telah membuktikan janjinya. Siapa yang menolong Allah pasti ditolong oleh Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah pasti ditolong oleh Allah. Shadaqa wa'da. Wa nasara 'abda, dialah Allah yang telah menolong hamba-hambanya. Wa azza jundah, dan dialah Allah yang menolong pasukan-pasukannya yang berangkat. Wa hazamal ahzaba wahda, dialah Allah yang memberangkatkan, menghancurkan musuhnya sendirian. Maka dari itu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang terjadi pada saat itu. Tapi Bapak yang dirahmati Allah, ini bukan akhir, tapi ini awal. Ternyata perang Badar bukan akhir dari peperangannya Nabi, tapi justru perang Badar itu awal dari perjuangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, singkat cerita Pak, saya tidak akan memperpanjang, ini waktunya terbatas. Walhasil setelah itu tahun berikutnya datanglah namanya perang Uhud. Di perang Uhud umat Islam kalah. Kenapa kalah? Ada 4 faktor. Gara-gara apa? Sebagian sahabat, nggak semua, ya jadi tidak bertakwa. Kalau tidak bertakwa di perang Uhud, senjatanya lengkap, pasukannya banyak, tetapi hadirin Allah, gara-gara tidak taat kepada Nabi. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Biar keroknya umat Islam ini kalah sampai kapanpun. Apa? Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Sebagian di antara kalian menginginkan dunia, sebagian di antara kalian menginginkan akhirat. Maaf kalau umat ini sudah mengagung-agungkan dunia. Idza 'azzamat ummatid dunya nusihat ila haibatul Islam. Kalau umatku ini sudah mendewa-dewakan dunia, harta, tahta, wanita, kedudukan, pangkat, jabatan, posisi, popularitas, siap-siap tidak akan dipandang oleh Allah. Nusihat ila haibatul Islam, dicopot daripadanya kehebatan Islam. Tidak ada rohnya sama sekali. Umat ini tidak akan ditolong oleh Allah. Bayangkan, masih di depan yang mulia kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW pun kalau umat ini ada mencintai dunia tidak ditolong oleh Allah. Padahal Allah sudah berjanji, maka Allah wajibahum wa antahihim, wahai
selagi engkau berada di antara mereka, Allah tidak akan melanggar engkau. Bahkan Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sudah berjanji begitu. Saat sepertian ketika umat ini mencintai dunia, tidak akan ditolong oleh Allah. Maka ini pelajaran yang dirahmati Allah. Ini bukan akhir dari awal, tapi betul Pak. Akhirnya tambah satu cerita. Tahun ketiga Hijrah ada perang Uhud. Tahun ke-6 Hijrah ada perang Khandaq. Di situ Pak, pada saat itu, pada awal-awal pada waktu perang Badar, umat masih senang Pak berkawan dengan orang Yahudi. Bukan senang berkawan dengan orang Yahudi, orang Nasrani, karena pada saat itu memang kemenangan diberikan. Idolanya orang-orang kafir adalah Persia. Tapi begitu di perang Khandaq, orang-orang Yahudi ini akhirnya mengingkari perdamaian Hudaybiyah, bersekongkol dengan orang-orang munafik yang ada di Madinah. Umat Islam pada waktu itu musim dingin mencekam di dalam negeri Madinah itu dalam keadaan kelaparan. Sudah kena embargo ekonomi, kelaparan. Orang-orang Yahudi bersekongkol dengan orang munafik mau menghancurkan umat Islam dari dalam. Dari luar Madinah datang lagi-lagi tentaranya Abu Sufyan. Pada saat yang semacam ini Pak, genteng semacam ini, para sahabat idra'al mu'minunal ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Maka pada saat itu Pak, begitu kondisi semacam itu, menghadapi idra'al mu'minunal ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu lana. Sahabat ketika menghadapi posisi semacam itu Pak, karena di awal sudah dilatih, yakinnya mantap kepada Allah, dilatih siap lapar, bukan siap kenyang, bukan gila jabatan, tapi dilatih seperti itu. Maka ketika menghadapi seperti itu, justru mengatakan hadza ma wa'adallahu lana. Ini yang dijanjikan oleh Allah pada kami. Wa sadaqallahu wa rasuluhu, maha benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Mereka tidak bertambah dari diri mereka kecuali yakinnya semakin mantap kepada Allah. Maka justru di saat perang Khandaq itulah Bapak, para sahabat kelaparan, akhirnya musyawarah. Salman Al-Farisi usul, ya Rasul, kalau gitu kita buat parit saja di Madinah ini untuk benteng, untuk bangker pertahanan kita. Ketika musuh lewat, nanti kita akan mudah menyerang mereka. Begitu gali parit, singkat cerita Pak, sahabat kelaparan, ada batu besar menghalangi parit Pak. Begitu batu besar, semua sahabat gak kuat mukul Pak. Akhirnya baginda Nabi SAW datang, ambil itu martil, dipukul oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dipukul sekalipun, das, keluar kilatan cahaya yang terang benderang yang luar biasa. Maka saat itu Nabi SAW membaca ayat wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Maka tiga itu dipecah sekali, remuk sepertiga, dipecah dua kali, remuk 2/3, baru dipecah ketiga, baru semuanya. Dan itu keluar kilatan cahaya. Sahabat bertanya, ya Rasul, ada apa gerangan ketika aku memecah batu tiba-tiba kilatan cahaya keluar? Maka Nabi sampaikan, tahulah olehmu, ketika aku memecah batu yang pertama keluar kilatan cahaya, maka Allah tunjukkan kepadaku bahwa Romawi akan ditaklukkan untuk kalian. Begitu kilatan cahaya yang kedua, Persia ditaklukkan oleh Allah untuk kalian.
Maka sahabat, kalau gitu ya Rasul, doakan saya yang akan mengambil mahkota kerajaan Persia. Ya, kamu nanti akan mengambil mahkota kerajaan Persia. Kemudian yang ketiga, kilatan yang ketiga, Habsyi akan diserahkan oleh Allah untuk kalian. Maka Nabi katakan, ya Rasul, kami serang nanti Habsyi. Kata Nabi, jangan, biarkan dia, beri dia kedamaian, dia tidak akan menyerang kamu. Nanti dia akan datang menyerahkan diri kepada kamu, dan jangan kamu serang mereka. Hadirin ya rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu pertolongan Allah di saat kelaparan. Kejadiannya kapan, Pak? Terrealisasi Romawi, Persia, Habsyi diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para sahabat radhiyallahu anhum. Ada pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kejadiannya kurang lebih sekitar 15 tahun setelah kejadian perang Khandaq. Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sekitar 13-15 tahun setelah itu, maka 3 negara superpower diserahkan. Bukan diserahkan loko-loko, Pak, melalui perjuangan yang luar biasa. Ada berbagai macam perang menghadapi mereka, sehingga Allah taklukkan semuanya di bawah kendali orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Innal arda yarisuha ibadiyas shalihun. Demikian dari rahmat Allah. Ini cerita wallahu a'lam. Ini diceritakan oleh Allah di dalam Quran, di dalam asharus sahabat. Apakah ada kejadian berulang? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Yang jelas kita dilatih oleh Allah untuk siap sedia, dan kuncinya satu, jadilah hamba yang bertakwa. Kalau kita takwa sungguh-sungguh, kita akan ditolong oleh Allah. Dan jangan cinta kepada dunia. Kalau cinta pada dunia, habis sudah kekuatan kita. Ini adalah peringatan, early warning system yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Demikian adalah Allah. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang bertakwa, kekasih-kasihnya Allah, menjauhkan diri kita dari kecintaan-kecintaan pada makhluk. Hanya cinta nomor satu Allah, Rasulullah. Yang ketiga ada perjuangan di jalan Allah. Inilah cinta yang harus kita tanamkan pada diri kita sekalian. Demikian, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai olehnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.